Shalom, Tuhan Yesus sedang di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 28 April 2025. Yang saya dalam firman Tuhan, Titus 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Di Titus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Jadi Paulus ini adalah pilihan Tuhan. Ya. Dia dipilih oleh Tuhan. Ya. Makanya ada pengetahuan dan akan kebenaran. Ya. Seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ya. Jadi ibadah kita nampak karena ada kebenaran tentang Tuhan. Ya. Dulu Rasul Paulus ini orang membunuh orang Kristen yang mengikut jalan Tuhan. Jadi Saulus menjadi Paulus. Jadi atas kesehatannya dia, Tuhan pilih dia. Yang awalnya jahat, tiba-tiba berubah menjadi orang baik. Demikian juga kita, saudara. Awalnya kita hidup dalam dunia remang-remang jahat, tipu irisan dan lain sebagainya. Akhirnya kita diubah oleh Tuhan menjadi orang yang benar dan baik. Baik di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Orang-orang pilihan Allah. Jadi kalau kita dipilih Tuhan, kita tentu dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang sakit didoain, dia percaya dengan imannya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, pasti sembuh. Kalau ragu-ragu mana mungkin sembuh sakitnya. Jadi percaya Tuhan itu harus sepenuh hati. Tentu ada aliran kesembuhan. Dokter beda, dokter dunia beda. Dia bisa memeriksa dengan alat-alatnya, tensi kita apa segala macam. Dia bisa mengeceknya. Tuhan tahu langsung. Makanya firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ayat yang kedua, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi hidup kekekalan kita di surga. Dunia ini sementara saja. Kekal kita di surga, mati. Hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah, yang tidak berdusta. Jadi iblis itu berdusta, dipakai manusia, akhirnya mulut dusta. Tetapi firman Tuhan dan Kudus itu besar, Roh Allah lebih besar. Makanya kalau ada orang takut akan Tuhan, dia punya pengetahuan tentang Tuhan. Jadi dia tidak sembarangan, tidak terpengaruh juga dia atas orang bisik omongan orang lain. Dia teliti dulu. Itu artinya punya pengetahuan tentang Tuhan. Jadi dia tidak sembarangan mengambil keputusan pada waktu dia bicara dengan orang. Bapak Saudara, demikian juga yang mendengar. Maupun yang orang yang sedang berbicara. Dua-duanya. Ayat yang ketiga, dan yang pada waktu yang dikenakinya telah menyatakan firman-Nya dan pemberitaan Injil. Jadi Injil itu harus disampaikan. Di mana 2-3 orang berkumpul, di tengah-tengah ada aku. Jadi dengan adanya konten Jimmy hamba Tuhan, ini saya live setiap hari. Saya ungkapkan setiap hari. Bisa juga di Messenger, di WhatsApp,
ada firman-firman di sana, status Facebook, ya, di YouTube juga. Itu lakukan setiap hari. Ya, baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, ya, lakukan. Ya, Iblis tidak mau kita membaca Alkitab semuanya. Dia maunya ya biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa ya kapan? Jadi luar biasa. Jadi kita harus melatih diri kita, iman kita kepada Tuhan. Ya. Sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Ya. Jadi juru selamat kita adalah Tuhan. Selain Tuhan Yesus tidak ada juru selamat. Ya. Jadi haraplah kepada Tuhan, mengagungkan namanya, memuliakan namanya, karena dia adalah juru selamat. Dunia ditopang oleh dan kekuasaan firman. Ayat yang ke-8, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik. Ya, jadi kita suka yang baik, memberi tumpangan dua orang hati. Yang lemah menjadi kuat. Bijaksana, adil, saleh dapat menguasai diri. Jadi kita juga harus menguasai diri. Artinya jangan sombong. Ya. Kalau sudah dikasih kuasa sama Tuhan, jangan sombong. Ya, biasa-biasa aja. Toh nanti menjadi luar biasa juga. Ya. Makanya Tuhan itu melihat hati kita, bukan luar-luarnya kita, omongan kita, hati kita itu. Itulah yang dilihat secara langsung. Manusia lihat luar, Tuhan lihat hati. Itu bedanya, Bapak. Ya. Ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Tidak ada yang mengenal Allah, tapi mereka menyangkal Tuhan. Ya, menyangkal imannya, terpengaruh. Ya, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Akhirnya jadi orang durhaka, orang terkutuk. Ya, bagus saja, karena mereka tidak mengenal Allah. Ya, kalau kita mengenal Tuhan, ya, tentu kita diberkati. Larang-larang kita, usaha kita, rencana kita, miskin jadi kaya, bodoh jadi pintar, itu diberkati. Free, ya, bebas dari ganjaran, itu kita diberkati. Ada perbedaan, ya. Makanya Mazmur 1 ayat yang ke-6, Tuhan mengenal jalan orang fasik dan mengenal orang benar. Ya, orang fasik menuju kebinasaan. Ya, jadi ada jalan benar dan ada jalan tidak benar. Ya, situ sudah ada isyarat benar. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin tanggal 28 April 2025, Titus 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-16, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.